Udah, Bu. Udah, suaranya masuk? Sarannya Nggak Belum, masuk. Bu. belum itu, Bu. Spektrum. Volumenya, Bu, dibesarin, Bu. Volumenya, Bu. Masih di mute di YouTube-nya, Bu. Oh iya, bentar. YouTube-nya di mute ya. Ya, di Bu juga belum ada suara. Masih ini ya? Bentar, volumenya di mana ya? Hah? M. Sudah? Atau sudah tidak apa-apa? Kalian lihat videonya aja. Itu nah, Bu, tanda speaker itu nah, Bu, pencet. Ini ya? Bukan. Yang di video itu nah, Yang Bu. di sebelah kanan pause, Bu. Yang di sebelah kanan yang ketiga, Bu. Sebelah kanan pause. Oh, di ini, di Zoom Ibu ya? Di Zoom Ibu? Kan, Bu, di YouTube-nya nanti itu, Bu. YouTube. Di sebelah menit, Bu, menit. Oh, astagfirullah. Iya, iya. Oke. Oke. Sudah masuk ya? Sudah masuk? Oke, Ibu mau memperlihatkan di sini, ini adalah contoh dari satu struktur. Iya. Nah, tuh. Jadi ini dalam satu konstruksi, salah satu beban yang diterima oleh bangunan itu adalah beban gempa. Beban gempa itu bersifat dinamis, ya, bergerak sesuai dengan gerakan tanah yang terjadi pada saat gempa. Pada saat gempa terjadi, gerakan itu ada di tanah, terus kemudian dia akan mempengaruhi struktur. Ya, karena dia bergerak, strukturnya jadi bergoyang. Nah, bergoyang ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau gerakannya gempa horizontal. Ya. Kalau gempa vertikal yang terjadi bisa aja gerakannya ke atas ke bawah. Atau kalau gempanya lebih berat lagi, bisa saja si struktur itu mengalami torsi. Jadi bukan ke kanan ke kiri, tapi dia berputar. Jadi kalau kita lihat dari atas ini dia berputar. Itu namanya pengaruh torsi. Ya. Nah, saya memberikan contoh yang ekstrim, di mana kalau dari gambar ini, ya kita bisa lihat si bangunannya goyang kan? Si bangunannya goyang. Nah, kalau kita ukur berapa dia goyangnya ke sana, dia goyang ke sana itu berapa? Itulah yang kita sebut sebagai deformasi. Ya, deformasi. Jadi gerakannya itu akan goyang ke kanan ke kiri menghasilkan deformasi horizontal maksimumnya ke kanan berapa? Ke kiri berapa? Itu kita sebut sebagai perpindahan struktur. Ya, kamu sudah pernah mempelajari tentang perpindahan ya? Perpindahan perpindahan struktur itu sudah pernah dipelajari. Apabila ada gaya yang mendorong, maka satu benda itu akan berpindah. Nah, berapa perpindahannya? Itu yang kita pelajari di mana di fisika. Mungkin masih ingat
ada prinsip perhitungan usaha, perhitungan gaya, perhitungan apa namanya hukum Hooke dan sebagainya yang berhubungan dengan perpindahan. Nah, ini contoh yang saya berikan adalah contoh yang paling ekstrim di mana deformasi struktur akibat beban gempa itu adalah hal yang perlu dicermati atau ada hal yang perlu diperhatikan ya. Jadi apakah kita pada saat kita mendesain suatu bangunan yang dibebani oleh beban gempa ya, salah satu indikator yang akan kita dapatkan untuk supaya bangunan tersebut kita masih kategorikan aman itu adalah bagaimana deformasi yang terjadi. Dalam hal ini adalah deformasi maksimum yang mungkin terjadi akibat gerakan dari struktur. Ya. Tuh. Oke, ya. Jadi tadi kalian sudah lihat ada simulasinya, dia bergerak kanan kiri atau dia turun gitu ya. Nah, besarnya kalau misalnya satu struktur yang seharusnya kita desain berdiri kokoh, terus kemudian dia mengalami perpindahan yang ekstrim seperti ini, maka yang akan terjadi itu tahap awalnya bergerak, terus akan terjadi ketidakseimbangan dalam satu sistem struktur. Akan terjadi kerusakan, mungkin dialami dulu kerusakannya itu berupa kaca-kaca yang pecah gitu. Semakin meningkat bebannya, semakin besar pula deformasi yang terjadi, maka dia akan pengaruh ke dinding-dindingnya retak gitu. Ya, dinding-dindingnya retak, terus kemudian semakin besar, maka dia akan menyerang balok dan kolom, di mana balok dan kolom dari satu sistem struktur bangunan itu adalah elemen struktur. Jadi kita bisa membagi satu bangunan itu menjadi dua kategori, yaitu elemen struktur dengan elemen non-struktur. Disebut sebagai elemen struktur, maka elemen telah yang menerima atau yang menanggung keamanan dari satu bangunan. Sementara elemen non-struktur itu dia adalah elemen pelengkap. Jadi seperti dinding, jendela, pintu itu elemen pelengkap. Ya, kita tambahkan di situ. Malah dia akan menjadi beban bagi elemen utamanya. Gitu. Jadi kalau ini bangunan, nanti kita bisa modelkan bangunan ini cukup dengan menggambarkan balok dan kolomnya saja, maka itu yang dihitung. Sama seperti waktu di statika. Kamu ngitungnya kan kalau garisnya horizontal, garisnya vertikal. Garis horizontal itu menggambarkan balok, garis vertikal itu menggambarkan kolom. Barang yang sudah jadinya jadi ini. Ya, kalau banyak baloknya, ini balok, ini balok. Ya, terus kemudian yang tegak-tegak ini adalah kolom-kolomnya. Ya, semakin banyak elemen balok dan kolom, maka kita bisa membuat suatu sistem struktur yang lebih besar. Ya. Nah, efek dari deformasi yang besar, yang terjadi yang besar, itu yang pertama tadi, dia mengalami perpindahan, terus kemudian dia bisa mengalami kerusakan. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Yuk kita lihat rangka, ini ada rangka balok dan kolom dari material kayu dengan baja ya, material kayu dengan baja. Kalian lihat nih, kayak bangunan telanjang ya. Jadi dia enggak pakai baju. Inilah sebenarnya strukturnya. Ya, inilah strukturnya. Jadi yang diurusin oleh orang sipil itu sebenarnya ininya. Ini yang harus dipastikan aman. Ya, di semester ini mungkin kalian sudah belajar baja atau beton ya, sudah ketemu dengan material baja dengan beton. Maka yang dipelajari itu adalah bagaimana mendesain elemen kolomnya, bagaimana mendesain elemen baloknya. Ya. Jadi dapat produk atau dapat dimensi yang aman, sehingga kalau sudah aman itu bisa dilaksanakan dalam konstruksi. Selanjutnya dia mau pakai dindingnya apa, mau pakai jendelanya bagaimana, itu sebenarnya urusan arsitek. Ya, urusan orang arsitek. Jadi si arsitek sudah gambar satu bangunan dengan tampak-tampak yang cantik, yang indah, terus kemudian orang sipil menelanjanginya sehingga jadi konstruksi seperti ini, dan ini yang kita analisis. Ya, setelahnya kita kembalikan lagi ke kontraktor. Kontraktornya mungkin juga orang sipil,
Jadi di kontraktor itu nanti ilmu yang diperlukan itu ilmu manajemennya ya, bagaimana menjadikan satu struktur itu menjadi satu bangunan yang diinginkan oleh owner, yang didesain oleh arsitek. Kira-kira seperti itu. Oke, saya pindah ke yang lain. Bentar. Oke, ini ya. Ini yang kalian pelajari di statika. Oke. Sebentar. Oke, ini materi yang kalian pelajari di statika dulu ya. Jadi ini adalah satu elemen yang kita sebut sebagai elemen balok karena dia horizontal. Kemudian yang hijau-hijau ini adalah gayanya, atau bebannya. Dia nggak beban. Terus yang kuning-kuning ini yang disebut oleh salah satu kalian tadi apa si Benson atau siapa sih disebut VA. Ini kalau ini titik A ini disebut VA, ini titik B disebut VB, kalau ini titik A dan horizontal disebut AA. Oke. Selanjutnya dari masing-masing ini dia bisa menghitung gaya geser maupun bidang momen. Ini refreshing untuk kalian kemarin. Oke. Oke. Ini contoh dari bentuk tumpuan. Ini contoh dari bentuk tumpuan juga. Ini sendi, yang ini roll. Ya, ini sendi dan ini roll. Bagaimana nanti aplikasinya di lapangan? Nanti saya tunjukkan contohnya. Ya, kalian kenal dengan sendi, roll dengan jepit. Nah, ya, kalau sendi dengan roll biasa kita temui di jembatan. Kalau nanti jepit itu kita temui di lebih banyak lagi konstruksi. Contohnya bangunan gedung, tower gitu ya. Itu biasanya menggunakan konstruksi jepit. Oke, saya ini sudah kreasi ya. Ini lebih kepada apa namanya perhitungan yang lebih detail mengenai statika. Kita off-kan dulu ini. Kita pindah ke apa yang dimaksudkan oleh ini contoh balok. Nah, ini contoh balok yang tadinya lurus, terus kemudian akibat satu gangguannya bisa berasal dari gaya yang menyebabkan momen, sehingga dia mengalami perubahan bentuk seperti ini. Ya, tadi lurus ya, sekarang jadi melengkung. Ekstrimnya seperti ini sih, tapi secara kasat mata mungkin kita jarang lihat ya. Sorry. Ekstrimnya seperti itu. Secara kasat mata mungkin kita jarang lihat, kecuali kalau kalian melihat bangunan yang memang sudah miring akibat usia, sudah miring akibat kondisi alam, atau sama seperti tadi di bangunan yang diakibatkan oleh beban gempa. Bangunan yang diakibatkan oleh beban gempa. Nah, kalian kalau misalnya kita tarik dari satu apa namanya, kan garis awalnya tadi dia lurus ya,
Anggaplah ini titik atas tadi, begitu ya. Kemudian dia melengkung. Jadi titik awalnya harusnya dia di sini kan. Sekarang dia berpindah ke bawah. Nah, ini kita sebut sebagai deformasi. Kita sebut sebagai deformasi. Sebentar. Recording in progress. Jadi ini contoh dari yang balok yang tadi mengalami perpindahan ya. Jadi ini deformasi. Ini kita sebut sebagai deformasi. Artinya apabila satu elemen struktur dia mengalami perpindahan, maka itu disebut sebagai deformasi. Deformasi ini nanti kita bisa bagi menjadi dua. Itu kita sebut sebagai perpindahan. Yang satu lagi disebut sebagai rotasi. Kalau ini perpindahan titik ini ke titik ini ya. Sekarang kalau saya tarik garis, kita bedain. Ini titik B nih. Titik B ini kan mulanya di sini ya. Lurus kan? Titik B. Oke. Terus kemudian dia mengalami perpindahan. Dia mengalami perubahan bentuk ya. Dia mengalami perubahan bentuk, kurvanya melengkung. Kurvanya melengkung atau membentuk satu garis lengkung, maka garis lengkung ini pada titik B, kita tarik garis singgungnya, jadi kalau ada satu garis yang lengkung, daripada satu titik tertentu, kita bisa tarik, ini garis singgung namanya. Di matematika kalian sudah pernah belajar garis singgung. Sudut antara garis awalnya horizontal terhadap garis singgung itu disebut sebagai rotasi. Rotasi disebut juga sebagai putaran sudut. Kita sebut sebagai putaran sudut. Kita sebut sebagai putaran. Kok nggak mau ya? Oke. Nah, secara teori dia menjelaskan modelnya seperti ini ya. Nah, modelnya seperti ini nanti link videonya nanti bisa saya bagikan, kalian bisa pelajari sendiri gitu ya. Artinya apa? Artinya secara sederhana, secara ekstrim, tadi tampilan gambar video yang saya tampilkan berupa perpindahan akibat gempa itu deformasi yang terjadi secara ekstrim akibat beban dinamis. Dan itu sering kali bisa dilihat apabila terjadi bencana gempa. Ya, terjadi bencana gempa, dia mengalami perpindahan atau mengalami goyangan struktur, di mana goyangan struktur itu bisa menghasilkan perpindahan. Nah, secara simulasi dalam perhitungan orang sipil, ya, karena konstruksinya sudah kompleks, kita bisa menggunakan bantuan software. Nah, dalam software tersebut itu akan ditunjukkan dengan beban yang ada, dengan kondisi struktur yang tertentu, berapa kira-kira deformasi maksimumnya itu bisa di-record oleh softwarenya. Kalau secara sederhana, deformasi yang terjadi itu kita misalkan pada satu balok, itu dasar ilmunya itu yang ini. Ya, dasar ilmunya itu yang ini. Lanjutkan dikit. Nah, kalau sudah untuk menghitung semuanya, kita sudah masuk ke rumus-rumus yang diperlukan untuk menghitung perpindahan. Oke. Ini contoh kalau misalnya balok yang tadi itu diakibatkan oleh satu gaya yang menyebabkan baloknya melentur. Kalau satu gaya menyebabkan baloknya melentur, maka gaya dominan yang mempengaruhi balok tersebut itu adalah M. Itu adalah M. Ya. Kalau ini adalah penampang, maka di sini akan terjadi tegangan lentur tadi.
Ini tegangan lentur nih yang terjadi akibat si M. Kira-kira distribusi tegangan lenturnya kalau kita misalkan dengan apa namanya dengan garis-garis panah ini, kalian bisa lihat nggak? Itu garis panahnya antara serat yang di atas yang dibedakan dengan garis hijau, arah panahnya beda ya. Arah panahnya beda. Yang ini menuju ke penampang, yang di bawah meninggalkan penampang. Oke? Itu artinya tegangan yang terjadi pada penampang ini terbagi dua, yang kita sebut sebagai tegangan tekan dan tegangan tarik. Pada bagian atas, karena momennya ke arah sana, maka bagian atas ini ketekan apa ketarik? Bagian atas ketekan apa ketarik? Tekan, Bu. Tekan, Bu. Kalau lihat panahnya mungkin tidak bisa dibedakan ya, susah dibedakan karena cuma membedakan arahnya menuju ke penampang dan meninggalkan penampang. Tapi secara kesepakatan biasanya kalau arah panah itu menuju satu penampang itu kita sebut sebagai tegangan tekan, yang meninggalkan itu kita sebut sebagai tegangan tarik. Tapi dari arah momen kita bisa duga atau kita bisa perkirakan bahwa gaya pada momen ini ibaratnya buku tulis. Kalau kita lengkungkan maka kira-kira bentuk bagian atasnya terdesak, yang bagian bawahnya tertarik, ya, bagian bawahnya tertarik. Nah, nanti ada hubungan antara tegangan yang berbeda seperti itu, ada yang disebut sebagai tekan, ada yang disebut sebagai tarik. Itu nanti ada bedanya pada saat kamu belajar beton, ya, konstruksi beton. Maka di situ akan dipelajari bagaimana mendesain beton yang diperlukan akibat beban tertentu. Maka yang menjadi produk dari hasil perhitungan kamu adalah tulangan. Bagaimana tulangannya? Ya, bagaimana tulangan itu nanti dipasang pada satu balok, ada pada satu kolom. Itu dipengaruhi oleh momen. Dipengaruhi oleh momen. Momen dipengaruhi oleh beban. Nah, hubungannya dengan unstruk, tadi kan kita mau belajarnya ngelihat ini ya, ngelihat perubahan yang terjadi ya. Ternyata yang menyebabkan perubahan atau kelengkungan pada balok ini adalah si momen ini. Oleh karena itu nanti pada saat kita mau menghitung berapa kira-kira deformasi yang terjadi, berapa rotasi yang terjadi, yang kita butuhkan itu adalah nilai momennya. Gitu. Jadi nilai momen yang kamu dapatkan pelajarannya dari statika itu kamu manfaatkan di di mekanika bahan kemarin untuk menghitung tegangan-tegangan. Terus kemudian di unstruk juga masih pakai momen, kita gunakan itu untuk menghitung deformasi, gitu ya. Oke. Ini ada beberapa lagi contoh bentar. Lewat ini. Ya, kira-kira fenomena yang terjadi pada gedung yang akibat beban gempa tuh kira-kira seperti ini. Jadi kalau satu objek, di sininya disebut sebagai objek katanya, ya. Tapi objek ini kalau kita bayangkan dia sebagai satu elemen struktur yang dipelajari di sipil, objek ini Oke, jadi dari contoh balok ini, di bawah dia dia dijepit. Ini ada tulisannya fixed base. Jadi di bawah dia dijepit, ditahan supaya dia tidak bergerak. Yang di atas ini bebas. Yang di atas bebas. Akibat beban atau gaya dorong, satu gaya yang terjadi kita lambangkan dengan F, ya. Gaya ini mendorong, maka dia mengalami perpindahan seperti ini. Nah, berapa nilainya?
Ini tadi harusnya lurus ya. Terus kemudian dia berpindah ke sini. Nah, ini adalah perpindahan. Ini kita sebut sebagai perpindahan. Bagian dari deformasi tadi ya, tahu ada nama lainnya, translation atau translasi. Biasanya kita menggunakan lambangnya delta atau do, gitu. Ya, atau do. Tadi kan deformasi tadi ada perpindahan dan rotasi. Di sini ada rotasi enggak? Karena ini perpindahannya tidak melengkung, dari sudut awalnya tidak melengkung, maka tidak terjadi rotasi di sini. Jadi untuk khusus yang ini, apalagi kalau misalnya di bawahnya ini adalah fixed base itu jepit ya. Kalau jepit, dia tidak mengalami sudut rotasi di sini, maka khusus untuk bagian ini dia tidak mengalami rotasi gitu. Jadi dia hanya mengalami perpindahan. Perpindahan berapa, rotasinya berapa, itu yang akan kita pelajari di Anstruk. Kira-kira seperti itu. Clear? Oke. Saya stop dulu. Oke. Oke, jadi apa yang sudah saya tampilkan di video tadi, itu kira-kira gambaran apa yang kita butuhkan, modal yang kita butuhkan nanti untuk Anstruk apa, terus goal-nya itu nanti apa, ya, goal-nya nanti apa, terus kemudian yang kita pelajari sendiri di Anstruk itu nanti apa. Ya kurang lebih, kalau tadi, siapa tadi yang jawab? Wenson atau siapa yang jawab ya? Kalau tadi dijawab bahwa pelajaran mekanika bahan itu yang dipelajari adalah tegangan-tegangan, maka untuk Anstruk ya, oleh-olehnya nanti adalah Anda bisa menghitung deformasi dari satu struktur yang meliputi perpindahan dan rotasi. Ya, kenapa diperlukan? Kita ceritakan nanti di materi pertama ini. Saya share screen materi Anstruk dulu ya. Jadi untuk materi yang awal, di sepertiga pertemuan pertama, saya akan memberikan materinya, terus kemudian berikutnya nanti dilanjutkan oleh materi ini dilanjutkan oleh dosen yang lain dengan materi yang berbeda. Jadi nanti metode yang akan kita gunakan untuk deformasi ini macam-macam ya, macam-macam. Maka itu akan dibagi-bagi menjadi materi yang disampaikan oleh 3 dosen di tim Anstruk ini. Nah, capaian untuk hari ini, ya, saya memberikan review atau memberikan pemahaman dulu mengenai apa yang akan kita pelajari ke depan, ya, apa yang akan kita pelajari ke depan itu berkaitan dengan materi sebelumnya, juga berkaitan dengan beberapa istilah, beberapa bocoran sedikit mengenai apa yang akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya gitu. Harapannya pada hari ini paling tidak kalian sudah dapat istilah baru ya, ada deformasi yang berupa perpindahan atau lendutan atau defleksi, ada lagi perpindahan, ada lagi translasi gitu ya. Nah, kata deformasi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris deformation. Kata translasi juga berasal dari bahasa Inggris translation. Kata rotasi itu berasal dari bahasa Inggris juga rotation, ya. Diadop menjadi istilah yang kita gunakan di teknik sipil, ya. Kalau misalnya nanti ketemu di buku textbook, ya, kalau ketemu dengan di buku textbook, maka istilah-istilah tersebut tinggal dipindah atau diganti dengan ion aja di belakangnya ya. Jadi deformation, translation dengan rotation. Tapi dalam hal yang kita pelajari di sini kita menggunakan istilah tersebut.
Ya, jadi harapannya adalah Anda mengerti pengertian dari lendutan atau defleksi pada satu struktur, mengenal istilah respon struktur, mana deformasi, serta nanti berupa diagram defleksi atau kurva elastik yang videonya tadi sudah disampaikan di depan, gitu ya. Jadi beberapa istilah, paling tidak pemahaman untuk mendapatkan ilmu materi yang ke depan tersebut. Oke. Terus, apa tujuannya mempelajari deformasi? Tujuan kita dalam ilmu teknik sipil itu memproduksi suatu konstruksi ya. Salah satunya sebenarnya. Ya, tadi kan sudah Ibu beda-bedakan ya bidang-bidangnya ya. Kita bisa bedakan bidang-bidangnya, ada bidang transportasi dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk yang berhubungan dengan bangunan, sebenarnya sipil, kalau orang di luar nanya, jurusan apa? Atau lulusan dari jurusan apa gitu? Teknik sipil. Maka yang bertanya itu langsung pikirannya, orang awam ya, langsung pikiran, oh anak ini atau orang ini berarti ngerti bangunan. Saat yang bertanya itu punya masalah dengan rumahnya atau dengan bangunan atau apapun yang berhubungan dengan bangunan, itu pasti nanya langsung, nah aku ada kasus gini gitu, ya. Kenapa? Karena di pikiran orang awam bahwa bidang teknik sipil itu ya bangunan. Ya, bidang teknik sipil itu ya bangunan. Makanya sebenarnya core-nya teknik sipil itu bangunan. Ya, core-nya teknik sipil itu bangunan. Walaupun nanti di akhir kalian memilih bidangnya itu adalah manajemen atau transportasi lah ya, yang sedikit agak berbeda. Ya, itu tetap kalau orang awam ketemu dengan kamu nanya dari mana, dari teknik sipil, saya langsung pikirannya bangunan. Jadi langsung minta solusi. Aku ada bangunan cek ini, ada retak-retak. Solusinya cek mana ya? Aku nak bangun, nak nambah ke pucuk. Kira-kira cek mana lah? Apalah yang diperlukan? Dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan konstruksi. Ya, maka saya tadi bilang bahwa Anstruk itu lanjutan dari mekanika dan statika dan mekanika bahan. Dan ini adalah mata kuliah dasar yang semuanya harus tahu, karena dasarnya itu adalah fenomena satu bangunan, fenomena satu konstruksi itu, tidak jauh-jauh dari tidak jauh-jauh dari bebannya, dari gayanya, ya, produknya itu dari momen, terus kemudian produk lainnya itu adalah tegangan-tegangannya itu udah detail ya, tegangan-tegangan itu udah detail. Kalau awam tuh jarang yang ngomongin itu. Tapi yang biasanya dikenal oleh awam tuh salah satu respon yang dipahami itu adalah bagaimana deformasinya atau pengaruh, misalnya ada bangunan dia miring. Nah, miring itu adalah indikasi dari deformasi yang terjadi pada satu bangunan. Ya. Sederhananya seperti itu. Ya, sederhananya seperti itu. Bu, itu miring itu indikasi nak roboh enggak? Bisa iya, bisa tidak. Lah, menara Pisa tuh kan miring. Sampai sekarang, mudah-mudahan tidak roboh ya. Sampai sekarang tidak roboh. Ya, miring. Jadi kenapa orang tidak suka dengan yang miring atau orang tidak suka dengan yang yang miring lah, yang tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Itu adalah yang pertama dia takut bahwa itu tidak aman. Yang kedua itu adalah tidak nyaman. Makanya di sini tujuan perhitungan deformasi pada struktur itu adalah untuk kebutuhan kelayanan struktur, serviceability. Jadi satu bangunan itu kalau dari tampaknya dia kokoh. Kalau dari rasa kita misalnya berada di satu bangunan, terus kemudian tidak ada miring sana miring sini, tidak ada geger sana geger sini gitu, kita merasa aman nggak di situ? Merasa nyaman nggak di situ? Iya, merasa aman dan nyaman gitu. Ya, ada bangunan yang misalnya lantainya terasa bergetar. Bisa saja karena elemennya ketipisan. Tapi roboh nggak Bu itu? Belum tentu roboh. Maksudnya belum tentu roboh sekarang. Someday dia roboh mungkin. Someday dia akan roboh. tapi sepanjang dia secara keamanannya dia
masih melayani, masih mampu menerima beban, masih mampu menerima kinerja yang berada di situ, itu masih aman. Tapi rasa kita yang ada di situ tidak nyaman. Ya, makanya kalau seandainya dari satu bangunan terasa geger atau terasa miring apa segala macam, orang sudah merasa tidak nyaman. Ya. Oke, nah, jadi dalam suatu desain struktur ya, kalau misalnya nanti kamu sudah masuk ke desain struktur, ya, syarat aman itu nanti banyak macam-macam. Syarat aman itu banyak macam-macam. Nah, salah satu syarat aman itu adalah nyamannya. Artinya gini, artinya pada saat kita memilih pada saat kita mendesain suatu bangunan, salah satu item yang harus kita pilih itulah dimensinya. Kalau bentangnya panjang, tidak mungkin kamu buat baloknya kecil. Ya, kamu lihat balok di gedung, ruko misalnya, dengan balok yang ada di bangunan, atau tidak usah balok sih, kolom aja. Ya, kolom di ruko dengan kolom di apartemen misalnya. Apartemen udah jelas pasti high rise building ya. Apa yang membedakan kolomnya? Selain jumlahnya. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan kolom pada ruko? Ruko itu kan biasa 2 lantai, 3 lantai, paling kencang 4 lantai ya. Dengan satu apartemen yang mungkin lebih dari 15 lantai. Yang membedakan dari kolom di dua konstruksi tersebut. Yang membedakan apa? Fitria Putri bisa bantu jawab? Mungkin bentuknya, Bu. Bentuk? Maksudnya bentuk apa? Bentuk tuh kotak, persegi. Iya, gitu. karena kalau setahu saya, Bu, per lantai itu beda, Bu ya, bentuk. Bentuk ya. Mungkin ada yang bisa lebih tepat lagi. Bukan bentuk sih sebenarnya. Ingin jawab, Bu? Ya. Lebarnya, Bu. Lebar ya. Lebar itu adalah part yang saya maksud. Ukuran, Jadi ada Bu. suatu ukuran. Betul, ukuran ya. Kalau lebar itu bagian dari ukuran. Ya, kalau ukuran lebih umum. Jadi ukuran itu ada panjang, lebar, tinggi gitu ya. Betul. Jadi ukuran atau bahasa disiplinnya dimensi. Jadi dimensi satu kolom, dimensi satu balok itu yang menjadi poin utama pada saat kita mau merancang. Kita belum mikir yang lain, kita tentuin dimensinya dulu. Pada saat mau bikin bangunan gedung, kita tentuin dimensi dulu. Kira-kira berapa dimensi? Nah, kira-kira berapa dimensi itu ada aturan. Ya, ada aturan. Misalnya, untuk bangunan dengan menggunakan beton bertulang, ada aturan misalnya tinggi dari satu dimensi balok itu harus L/10. L-nya itu adalah bentang, 10-nya itu angka. Itu kesepakatan. Kenapa bisa muncul seperti itu? Ya ini tadi, prinsipnya dari deformasi tadi. Jadi orang menurunkan prinsip itu dari perhitungan deformasi. Ya, bagaimana supaya dimensi balok atau dimensi kolom tersebut dirancang aman? Karena yang namanya deformasi struktur itu mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena kita memegang prinsip bahwa material yang kita gunakan itu bersifat elastis. Ya, material yang kita gunakan itu bersifat elastis. Nah, kalau bersifat elastis, dia mungkin saja mengalami lendutan atau mengalami perpindahan. Tapi ada syaratnya. Deformasi atau perpindahan ataupun rotasi yang aman dari satu struktur itu ada syaratnya. Nah, itu yang kita pelajari. Maksud saya apa yang saya jelaskan itu adalah goal ya. Yang saya jelaskan ini adalah goalnya. Adalah manfaat yang akan kita pelajari. Bahwa kita menghitung deformasi itu perlu. Mungkin secara langsung tidak akan ketemu gitu ya di dalam pelajaran kamu dengan materi yang lain. Tapi di dalam rangkaian rumus yang digunakan dari awal kamu belajar statika sampai kemudian kamu belajar cara mendesain, mungkin nanti di PBTS materinya
itu di dalam-dalamnya tuh ada bagian deformasinya itu. Ya. Terus kemudian sense dari satu bangunan yang harus dimiliki oleh seorang insinyur sipil itu juga muncul gitu. Ini deformasinya kira-kira ke pucuk atau ke bawah, ke samping kiri atau ke samping kanan. Kira-kira diputar atau nah gitu loh. Fenomena yang terjadi yang kita pelajari di Anstruk itu akan memunculkan sense-nya tadi. Semakin banyak yang kita pelajari, sense-nya makin banyak. Jadi yang paling utama di ini adoraso ya. Jadi kalau seandainya sudah tahu ilmunya, adoraso. Nah, raso tadi dibuktikan dengan ilmunya atau dasar teorinya gitu ya. Nah, tapi saya ngomong jelek-jeleknya dulu. Yang saya jelaskan hari ini itu adalah goalnya. Ya, goalnya tuh manfaatnya luar biasa gitu. Tapi mohon maaf, yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, kita ketemu dengan angka, kita ketemu dengan rumus, kita ketemu dengan satu tuntutan untuk menganalisis. Untuk menganalisis ini gimana, ini dari mana. Ya, saya teringat tadi malam saya ngajarin anak saya limit, pelajaran limit. Masih ingat pelajaran limit? Limit X menuju 4 dari X kuadrat min 2 per X min 4. Oke? Ada yang masih ingat? Saya cuma mau menjelaskan bahwa pada saat X kita masukkan menjadi 4 sesuai dengan batasan limit tadi, maka nilainya 0 kan? Selesai. Padahal yang dimaunya itu ada solusi dari situ. Maka kita harus berusaha supaya hasil dari pembagian tadi jangan sampai 0. Akhirnya kita faktorisasi dan sebagainya. Pada saat kita mau memfaktorisasi di atas itu kan kita harus punya ilmu. Metode memfaktorisasinya apa ya? Gitu kan? Metode memfaktorisasinya apa? Terus apa saja yang kita butuhkan di situ? Oh, kita ingat ada prinsip X kuadrat min A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan apa? A min B dikali A plus B. Kita gunakanlah prinsip itu. Sehingga kita selesaikan, oh ternyata nanti dari rumus tadi tidak jadi. Bukan X min 4, hasilnya itu bisa sama dengan 2. Kenapa? Karena kita analisis itu. Nah, maksud saya, pola yang seperti itu kan kita butuh tahu tuh. Butuh tahu teori memfaktornya gimana, ya, teori bagi-baginya gimana, teori kali-kalinya gimana. Jadi bukan cuma sekedar, oh ini rumusnya diselesaikan, enggak. Kita butuh mikir keras untuk menganalisis supaya itu bisa diselesaikan. Nah, mikir kerasnya itu harus ada modal. Modalnya apa? Modalnya tahu. Kita masih ingat pelajaran bahwa metode memfaktorkan tuh harus seperti ini. Rumus-rumus spesial di matematika tuh yang ini gitu. Harus tahu. Nah, sama. Kira-kira yang akan kita pelajari di Anstruk ini itu kira-kira seperti itu. Saya kasih case untuk mencari deformasi pada satu balok biasa dengan beban biasa juga. Rumusnya saya kasih, tapi yang Anda butuhkan itu cari dulu momennya. Momennya nyari harus ada reaksi. Cari dulu reaksi. Kira-kira seperti itu. Jadi kita recall materi-materi yang lama untuk menyelesaikan ini. Ya. Nah, prinsip yang digunakan dalam perhitungan kita itu adalah prinsip mengenai persamaan keseimbangan. Ya, mudah-mudahan ngelotok kering tentang persamaan keseimbangan. Terus kemudian diagram benda bebas atau free body diagram. 2 hal ini sudah kalian dapatkan di statika. Terus kemudian ada juga yang kita sebut sebagai struktur statis tertentu dan struktur statis tak tentu. Apa itu struktur statis tertentu? Apa itu struktur statis tak tentu? Sudah juga ini statika. Jadi saya tuh ngulang-ngulang materi hari ini adalah dengan istilah-istilah yang sudah pernah kalian dapatkan dulu di statika. Sorry. Nah, jadi tujuan
dari deformasi struktur yang akan kita pelajari ini, pertama untuk kebutuhan kelainan struktur atau serviceability yang ceritanya tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua, pada benda statis dan deformable. Benda statis itu bendanya diem. Yang kita pelajari di sipil itu bendanya statis. Kalau bendanya dinamis itu urusan teknik mesin. Oke? Teknik mesin. Masih belajar mekanika juga, tapi mekanika yang dinamis. Terus kemudian bendanya deformable. Apa deformable? Dapat berubah bentuk. Sama seperti pola tadi ya, balok yang dikasih momen atau dikasih beban, dia melentur. Ya, secara kasat mata mungkin tidak ada kelihatan seperti itu, tapi realitanya seperti itu dengan deformasi yang kecil, yang masih dalam kriteria aman, gitu ya. Tapi kalau seandainya dia sudah aman, mungkin kelihatan melenturnya seperti itu. Di mana untuk menganalisis ini kita membutuhkan persamaan keseimbangan, modalnya ada di statika. Diagram benda bebas, modalnya ada di statika. Dan ini bisa kita hitung pada struktur statis tertentu dan statis tak tentu. Nah, struktur statis tertentunya sudah ada tuh di mekanika dan statika. Tinggal lagi kita lanjutkan di struktur advance-nya, itu adalah struktur statis tak tentu. Nanti arahannya tuh adalah ke struktur statis tak tentu. Jadi kalau kemarin di statika masih belajar sederhana sendirol, terus kemudian cuma belajar cantilever dengan jepitnya satu gitu ya. Sekarang nanti dengan menggunakan metode yang kita pelajari di Unstruct ini, kita lanjutkan bagaimana menyelesaikan portal misalnya yang kanan kirinya dikasih jepit. Kalau statika tidak bisa menyelesaikan itu, maka kita bisa menggunakan atau penyelesaian itu dengan menggunakan deformasi. Jadi tujuan dari Unstruct ini yang pertama, secara globalnya kita bisa menghitung nilai deformasi itu sendiri. Yang kedua, dari modal perhitungan deformasi ini kita bisa nambahin modal tadi untuk menganalisis struktur statis tak tentu. Even untuk menghitung reaksi perletakan pada struktur statis tak tentu, statika tidak mampu. Karena memang statika itu dikhususkan untuk struktur yang masih sederhana atau yang kita sebut sebagai struktur statis tak tentu. Unstruct ada dua, Unstruct 1, Unstruct 2. Unstruct 1, Unstruct 2. Oke, di sini. Unstruct itu sejak angkatan 2018 ya, angkatan 2018, kita bedakan menjadi dua, yaitu analisis struktur, terus kemudian analisis struktur dengan metode matriks. Jadi semester ini kita belajar analisis struktur, semester depan kita belajar analisis struktur dengan metode matriks. Nah, kalau di angkatan sebelumnya, itu ada analisis struktur 1, 2, dan 3, di mana Unstruct 1, 2 kita lebur menjadi analisis struktur, Unstruct 3 itu kurang lebih sama dengan analisis struktur metode matriks. Artinya apa? Artinya yang kita pelajari di semester ini ngepres dari 2 mata kuliah yang seharusnya dapat di 2 semester. Jadi energinya harus lebih besar lagi ya, karena 2 materi kuliah digabung menjadi 1. Nah, kenapa ini digabung? Karena untuk analisis struktur yang kita pelajari semester ini atau di Unstruct 1 dan 2 dulu di angkatan 2017 dan ke atasnya, itu kita sebut sebagai metode analisis yang menggunakan metode klasik. Kalau yang ini menggunakan metode modern. Ya, kenapa metode modern? Karena nanti materi yang digunakan atau metode yang digunakan itu akan kompatibel dengan perhitungan pada software analisis struktur yang ada. Ya, jadi analisis struktur yang ada itu ada SAP, ada ITAPS, ya, ada StansPro, ada StatPro dan sebagainya, di mana pemilik atau yang isi dalam software tersebut yang nanti membantu kita untuk menganalisis struktur itu, teori dasarnya menggunakan metode matriks ini. Gitu. Jadi insya Allah nanti kita pelajari di semester depan. Oke? Kita masih ada kurang lebih 20 menit, 15 menit sampai 20 menit ke depan ya. Karena setelah ini saya masuk ke kelas Indralaya. Oke, dari tadi kita sudah membahas bagaimana apa yang akan kita pelajari di analisis struktur. Sekarang pengertian sendiri dari analisis struktur itu apa? Jadi pengertian sendiri dari analisis struktur itu adalah, saya coba rangkum dari beberapa definisi yang ada ya, itu penentuan respon atau tanggap dari satu sistem struktur terhadap gaya atau beban atau pengaruh luar yang menghasilkan perpindahan gaya reaksi
dan gaya dalam. Nah, kalau dari pengertian ini, kita punya beberapa keywords. Yang pertama, sistem struktur. Apa itu sistem struktur? Yang tadi saya bilang, ada suatu bangunan yang indah, yang cantik, tapi ketemunya di kita, yang kita urus itu yang telanjangnya gitu. Jadi yang tanpa baju, yang tanpa dinding, yang tanpa pernak-pernik yang lain. Kita cuma nanti ketemu dengan garis tegak itu menandakan kolom, garis horizontal itu menandakan balok-baloknya. Ya, atau atap. Kita ketemu dengan berbagai banyak atap dengan berbagai macam penutupnya. Tapi nanti yang kita urusin bagian bawahnya. Bentuknya kurang lebih seperti segitiga, yang di situ nanti terdiri dari rangka-rangka yang miring-miring gitu ya. Nah, itu yang kita temui, itu namanya sistem struktur. Dan sistem struktur ini nanti fenomena atau kriterianya tuh kita definisikan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh sistem struktur. Kita ketemu dengan balok. Ya, kita kenal dengan balok, kenal dengan kolom. Nanti ada juga disebut sebagai elemen batang, di mana nanti dari tiga ini kalau digabung-gabung itu nanti menjadi ya struktur bangunan gedung, struktur jembatan, tower, dan lain sebagainya. Ya, itu sistem struktur. Terus kemudian, kalau sudah ada sistem strukturnya, harus ada beban dulu. Harus ada beban dulu. Kalau di statika kamu kenalnya cuma beban terpusat, beban merata, dengan beban momen. Benar nggak? Gitu ya? Ada 3 beban di situ. Tapi kalau kita kita ulas lebih lanjut, beban terpusat tuh contohnya apa? Beban merata tuh contohnya apa? Beban momen itu sendiri contohnya apa? Ya, mudah-mudahan sudah pada terbuka ya. Salah satu contoh beban terpusat itu adalah beban kita. Saya dengan bobot yang saya punya itu akan membebani posisi tempat saya berdiri, atau tempat saya duduk. Meja, kursi pada tempatnya itu akan membebani dia sebagai posisinya. Mobil yang ada di jembatan dengan bobotnya itu akan membebani sistem struktur tersebut. Nah, semua beban yang mungkin ada pada satu bangunan itu kita modelkan menjadi beban. Bisa berupa beban titik, beban momen, ataupun beban merata. Jadi kalau seandainya, oh ini ada beban merata, kamu bisa membayangkan, oh itu ada uang berdiri di situ, sehingga dia jadi beban terpusat. Oh itu beban merata, oh mungkin ada uang berkumpul di situ. Contoh, misalnya beban lift. Beban lift itu menerima beban merata, kalau kalian lihat di lift, itu berapa? Kira-kira 150 kilo sampai 200 kilo misalnya. Kilogram per meter persegi. Apa maksudnya? Kalau lift itu lebarnya, luasnya itu 1 meter persegi, maka bobot maksimum yang mampu diterima oleh lantai lift itu adalah 200 kilo. 200 kilo tuh kalau masing-masing cewek-cewek yang ada di sini, kurang lebih beratnya 40 kilo misalnya, kurus banget ya. 50 kilo ya. 50 kilo berarti cuma 4 cewek bisa tegak di balok itu. Nah, itu kita sebut sebagai beban merata. Artinya secara merata si lantai lift itu menerima beban gabungan dari keseluruhan per meter persegi. Oke? Atau pengaruh lainnya. Beban itu tidak ada mesti yang terpusat berupa manusia atau beban merata berupa air atau berupa salju atau berupa angin dan sebagainya. Ya, pengaruh luar juga bisa berupa suhu. Ya, suhu itu juga beban. Jadi dia bisa mempengaruhi sistem struktur. Nah, setelah ada sistem struktur, gaya atau beban dan pengaruh luar, itu maka struktur tersebut akan merespon. Aksinya berupa gaya dan pengaruh luar lainnya pada sistem struktur tersebut. Jadi bekerja pada sistem struktur tersebut, bekerjanya bisa simultan, bisa terus-menerus, bisa bekerja secara statis atau bekerja secara dinamis. Kalau beban gempa kan dinamis tuh. Terus kemudian bagaimana responnya? Nah, bagaimana responnya ini yang kita pelajari di dunia teknik sipil. Respon pertama, kamu hitung gaya reaksi. Respon kedua, kamu hitung gaya dalamnya, ada momen, lintang, normal. Respon ketiga, kita hitung perpindahannya. Jadi, kalau misalnya kita mau
kategorikan, berarti dari statika sampai dengan unstruct matrix itu semuanya mempelajari tentang analisa struktur. Ya, cuma dalam penamaannya saja kita bedakan statika, mekanika bahan, unstruct, dan unstruct. Kalau zaman saya dulu, tahun 94, saya belajarnya mulai di angkatan 94 saya, terus kemudian mulai kuliah ketemu dengan yang statika ya, itu kira-kira di 95 ya, semester 3. Dulu yang ngajar saya pertama adalah Prof. Anis, rektor kita. Terus namanya bukan statika, dulu namanya mekanika teknik. Karena ada banyak, disebut mekanika teknik 1, sampai berapa coba tebak? Statika itu mekanika teknik 1, berakhirnya di mekanika teknik berapa? Kalau kamu kan statika mulainya, berakhirnya di unstruct matrix, berarti ada 4. Jadi ada, kalau saya boleh ganti namanya di mekanika teknik 1 sampai mekanika teknik 4. Kalau saya dulu sampai berapa coba tebak? Jadi lebih banyak, karena bobot mata kuliah yang kami terima itu lebih banyak. Jadi saya dulu ketemu dengan mekanika teknik, atau yang kalian sebut sebagai statika dan unstruct ini, sampai 7 dulu. Dan kami angkatan terakhir yang menerima mekanika teknik 1 sampai 7, karena di bawah saya angkatannya Bu Saloma itu mekanika tekniknya cuma 5. Jadi saya dapat 7. Jadi semuanya dilalap dari statika sampai ke lanjutan itu. Ya kurang lebih karena materinya tuh makin kesini makin dipres, ya. Jadi kamu tuh dapat presannya gitu. Kalau kami dapatnya lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa ganti nama, seluruhnya itu analisis struktur, sama seperti zaman dulu. Zaman dulu namanya mekanika teknik belajarnya analisis struktur juga gitu ya. Saya nggak tahu kenapa perubahan selalu ada, karena kita bukan nentuin sendiri ya, nentuinnya dari kesepakatan Badan Teknik Sipil seluruh Indonesia gitu. Ya. Jadi pada dasarnya yang kita pelajari di unstruct 1, baik dulu kamu pelajari di statika ataupun nanti sampai dengan unstruct matrix, kurang lebih seperti ini. Ini untuk apa, Bu? Ini modal untuk ngedesain. Di mana, Bu, ngedesainnya? Di pelajaran analisis, di pelajaran konstruksi beton, di pelajaran konstruksi baja. Bisa juga di pelajaran bangunan air dan sebagainya. Jadi mata kuliah lanjutan yang nanti dipelajari semua di teknik sipil, itu memerlukan analisis struktur. At least dari pelajaran analisis struktur ini yang saya bilang tadi, ada sense-nya gitu. Ada ngiro-ngironya, oh kalau bebannya berat, reaksinya seperti ini. Kalau bebannya berat, dimensinya harus lebih besar. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau bebannya menuju ke kanan, maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau bebannya banyak ke bawah, maka dia akan melendut ke bawah. Kalau ada bebannya dari bawah mendorong ke atas, maka dia akan melendut ke atas. Kira-kira sense-nya seperti itu. Itu logika gitu ya. Logika dari satu sistem struktur. Dasarnya apa? Ya dasarnya yang pengertian ini. Ya kurang lebih seperti itu yang nanti akan kita pelajari di analisis struktur. Terus kemudian ini contoh-contoh elemen-elemen struktur yang tadi saya bilang elemen strukturnya yang ditelanjang itu kira-kira seperti ini. Jadi tidak ada finishing lain seperti yang digambarkan oleh produknya arsitek ya. Kita cuma ketemu dengan garis-garis saja, itu yang kita pelajari di unstruct. Ya, ada yang masuk dalam kategori balok, ada yang masuk dalam kategori rangka batang 2 dimensi, rangka batang 3 dimensi. Ini adalah sistem portal ya. Nah, kalau kalian lihat di sini semuanya ini statis tak tentu. Dari mana cirinya? Ciri statis tak tentunya dari banyaknya tumpuan-tumpuan yang ada di sini. Statika belum mampu ngerjain ini. Kenapa? Karena statika cuma mampu ngerjain kalau jumlah reaksinya cuma punya 3. Gitu ya? Cuma 3. Itu batasan dari statika atau analisis struktur statis tertentu. Nah, setelah mempelajari sistem struktur, analisis struktur ini, kita belajar teori dasarnya, terus kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis struktur statis tak tentu. Ya, ini penjelasan mengenai elemen-elemen struktur ya. Contoh yang saya berikan ini itu semuanya sudah kalian pelajari semua di statika gitu ya. Kalian kenal tumpuan, ada jepit, ada sendi, ada rod, ada kenal beban. Tadi saya sudah sebutkan ada gaya terpusat, merata dan kopel. Terus ada kalau di sistem truss, ini rangka batang,
biasanya kita ciri khaskan dia dengan buletan-buletan ya. Ini buletan-buletan, bedakin. Ini beda dengan yang ini nih. Ini buletan-buletan. Kenapa dikasih buletan? Ini menandakan bahwa antara elemen-elemen ini ada sendi, tumpuan sendi. Tapi kalau ini tumpuannya bukan tumpuan. Titik pertemuannya sendi, yang ini titik pertemuannya rigid. Jadi yang ini lebih kaku dibandingkan yang ini. Yang ini kita sebut sebagai titik kumpul dari satu rangka. Oke. Semuanya ini istilah-istilahnya nanti kita masuk ke dalam materinya lebih jauh lagi. Terus kemudian tadi Maaf Bu. Ya. Untuk PPT-nya ini nyangkut di slide 1 Bu. Oh, nggak jalan ya? Iya Bu. Ini saya goyang-goyang, saya gerak-gerak, ada jalan. Enggak Bu. Yang lain juga gitu? Ya Bu, nggak bergerak Bu, masih di halaman awal. Oke. Udah bergerak sekarang Bu. Ya, mungkin sinyal ya. Oke, sebentar. Saya tadi sampai di, kita punya 16. Kita punya 16 ya, tapi tadi kepotong banyak pendahuluan, tapi sebenarnya pendahuluannya sudah masuk di dalam PPT ini. Mungkin, bentar. Oke, saya slide show-kan lagi. Muncul nggak? Muncul ya? Oke. Nah, tadi saya sudah juga sudah Di belum? slide 7. Ya, saya setuju. Oke. Di sini ada pengertian tentang penjelasan tentang aksi dan perpindahan ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa yang namanya aksi itu bisa berupa belum. Aksi itu diantaranya adalah beban. Kan tadi kita punya sistem struktur, kemudian ada beban itu bisa kategorikan menjadi aksi ya. Kalau di aksi luar itu berarti dia membebani satu sistem struktur. Kalau aksinya dalam berarti dia sebenarnya reaksi dari aksi luar tadi. Reaksinya bisa berupa gaya, bisa juga berupa momen, gaya geser, gaya lintang ataupun gaya momen puntir yang sudah kami pelajari dulu di statika. Kemudian reaksi itu bisa berupa perpindahan. Perpindahan itu bisa berupa rotasi, bisa berupa rotasi. Yang keduanya ini masuk dalam kategori deformasi struktur tadi, bahwa strukturnya deformable atau mampu berubah bentuk. Itu yang kita ukur itu adalah translasi atau rotasinya. Ini lambangnya ya, lambangnya delta. Kalau rotasi lambarnya theta. Ya. Nah, sebenarnya yang di dalam instruk itu yang kita hitung tuh ini nih, ada translasi, ada rotasi, berapa nilainya. Intinya sederhananya seperti itu. Kita ngitung translasi, kita ngitung rotasi. Kita sudah bisa menghitung translasi dan rotasi, prinsip yang dapat itu kita bisa jadikan modal untuk menghitung analisis struktur statis tertentu. Goalnya itu. Ya, kalau sudah analisis struktur statis tertentu bisa, analisis struktur statis tertentu bisa, udah dapat tuh paket yang kita perlukan untuk lanjut ke materi yang lain. Nah, terus kemudian beberapa metode yang akan dikenalkan atau yang akan dijelaskan pada kalian semua itu terdiri dari beberapa metode. Jadi kita ngitungnya tuh tetap translasi dan rotasi, tapi metodenya bisa macam-macam. Ya, ada metode yang berdasarkan momen, berdasarkan luas momen, berdasarkan balok padanan. Itu kita sebut sebagai momen area method, conjugate beam. Terus juga kita belajar tentang metode yang berdasarkan metode energi, ada metode kerja maya dengan metode Castigliano, terus metode lainnya adalah metode integrasi atau metode matriks. Nah, untuk metode matriks kita akan bahas khusus ya, secara khusus di 1 semester ke depan di metode analisis struktur dengan metode matriks. Untuk materi di Anstruk kita fokuskan sekitar 4 atau 5 metode. Jadi 4 atau 5 metode itu tujuannya sama, ngitung translasi dengan rotasi. Tapi ada yang membedakan. Pertama yang membedakan adalah rumus-rumusnya, terus kemudian kesesuaian dengan elemennya. Contoh, balok padanan atau metode ini cuma bisa kita gunakan atau kita aplikasikan pada struktur yang sifatnya lentur untuk balok, ya, atau portal. Tapi kalau untuk rangka batang itu tidak bisa kita gunakan metode ini.
Nah, sementara untuk metode kerja maya atau Casigliano bisa kedua-duanya. Jadi metode-metode ini memang diberikan supaya kita bisa memilih dari sekian banyak metode tersebut mana yang lebih bersesuaian dengan itu. Jadi istilahnya banyak jalan untuk menghitung satu deformasi satu elemen struktur. Nah, bocorannya kira-kira nanti saya cepetin aja ya. Bocorannya kurang lebih nanti kita menghitung berdasarkan bentuk kurva elastik yang tadi digambarkan di video YouTube tadi gitu ya. Nah, ini rumus-rumus dasar. Intinya adalah sebenarnya nanti yang kamu pelajari itu rumusnya simple-simple ya. Rumusnya simple-simple. Jadi untuk metode Casigliano rumusnya 1. Yang metode beban maya rumusnya 1. Tapi yang di dalam rumus itu yang seperti saya bilang tadi kayak rumus limit tadi ya. Rumusnya cuma perhitungannya limitnya cuma sederhana, tapi menyelesaikannya butuh modal-modal yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Jadi sekali lagi untuk materi yang berikutnya kita akan ketemu banyak dengan angka-angka, kita akan ketemu banyak dengan rumus-rumus, kita juga butuh sedikit meres otak lah ya, meres otak. Tapi pada intinya bahwa yang namanya teknik sipil memang yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menganalisis. Jadi kenapa dibutuhkan matematika, kenapa dibutuhkan fisika, ya. Kadang-kadang saya merenung juga gitu ya. Kadang-kadang saya kuliah. Iya. Proses. Insya Allah mulai Senin depan. Iya. Kami ngajar dulu, Prof. Jadi kalau kalian ingat dulu pernah belajar matematika, pernah belajar fisika, seberapa persen pelajaran itu kepake di teknik sipil? Karena kan sekarang sudah menjurus ya. Berapa persen sih yang dipelajari? Apakah semuanya dipakai? Enggak. Semuanya enggak kepake. Bukan semuanya enggak kepake. Tidak semuanya kepake. Ya, tidak semuanya kepake. Terus Bu, apa gunanya Bu? Gunanya itu adalah proses dalam penyelesaiannya. Proses waktu kamu meres otak itu loh. Proses pada saat kamu mikir itu pemfaktorannya gimana. Itu rumusnya, sesuainya apa, segala macam itu. Proses yang seperti itu yang sekarang kita butuhkan. Ya, yang sekarang kita butuhkan. Kalau kalian bertanya kepada saya, yang mungkin belajarnya dulu kan ya, kita cuma beda zaman aja ya, cuma beda zaman. Kalau kemampuan saya yakin kalian lebih hebat nanti insya Allah dari saya. Itu cuma beda zaman. Tapi mungkin saya bisa share bahwa apa yang sudah kita pelajari dulu, mungkin tidak semuanya kita pakai. Kadang-kadang saya pernah baca, jadi tidak semuanya itu perlu dipelajari. Bukan seperti itu. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah proses. Jadi proses yang kamu dapatkan selama SMA dulu, belajar matematika dan fisika yang bikin keriting ya, bikin panas otak dan sebagainya. Terus kemudian dengan senang hati masuk ke dunia teknik sipil, yang harusnya udah siap mental bahwa proses mengkeritingkan rambut dan memanaskan otak tuh sudah siap dari awal ya. Udah tahu kan bahwa di teknik sipil itu ketemunya ya matematika ya fisika ya itu. Jadi karena materi saya itu hubungannya dengan angka, hubungan dengan analisis, hubungannya dengan meres otak, saya udah jelaskan dari awal. Mari kita song-song bersama mata kuliah Anstruk ini dengan semangat bahwa goal yang akan kita capai di Anstruk bahwa kalian bisa paling tidak menghitung deformasi. Kalau saya sih ngarepinnya punya sense tambahan ya di dunia teknik sipil khusus untuk bidang yang nanti kalian butuhkan di materi kuliah berikutnya, atau nanti justru perjuangan meres otak di Anstruk ini juga menambah pengalaman kekuatan mental ya, bahwa nanti akan temui di dunia kerja kelak itu kira-kira seperti itu. Kemampuan untuk menganalisis suatu case dengan berbagai teori yang sudah pernah didapatkan di kuliah. Ya, kalau sekarang yang Anstruk 1 cuma ngarepin modalnya tuh dari statika dan mekanika bahan. Jadi abis ini buka lagi statika dan mekanika bahannya, dibuka lagi yang belum paham mungkin nanti sambil jalan boleh ditanya, yang sudah paham ya bisa jalan cepet ya di Anstruk ini gitu.
Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Absen sudah semua? Tinggal 1 menit lagi. Oke, sebentar. Coba bersiap dulu, semuanya open kamera. Saya mau screenshot kehadiran dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Ke slide berikutnya. Oh, kita punya 2 slide cuma. 1, 2, 3.